Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Jadi sebagai penasehat Paguyuban, Bapak saya, Bapak Tommy sebagai penasehat DKM, dan Ustaz Farhan sebagai DKM, dan tokoh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang kami hormati, dan Bapak Ibu yang kami cintai sebagai jamaah Al-Hakim tercinta ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu ini, di masjid Al-Hakim tercinta kita dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya hingga menjelang saat ini, dan semoga kita mendapat syafaatnya di akhir yang nanti. Amin. Pada pagi hari ini seperti yang ada di flyer kita kemarin, bahwa kita akan mengkaji tentang kitab Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal. Nanti di kitab itu di halaman 40 bab 5. Betul Ustaz ya? Betul ya? Oh, kalau tadi saya baca bab 5 halaman 40. Ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke acara, kita awali kajian pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memasuki acara berikutnya, karena mungkin Ustaz sudah siap, waktu dan tempat kami memberikan Ustaz Faisal untuk dapat kami hadirkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat ke-1. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam benar-benar tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali pada kajian kita Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin artinya taman-taman apa? Orang-orang saleh. Taman-taman orang-orang soleh, taman-taman orang-orang baik ya. Bab yang akan kita bahas adalah al-yaqin wa tawakkul. Sebelumnya kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para bapak, para ibu, ada di jamaah yang berbahagia dan megang kitab semua ya. Alhamdulillah. Bab yakin dan tawakal ini bab yang sangat berat karena ada 11 hadis. Ada 11 hadis. Ini 11 hadisnya dan panjang-panjang, ya kan? Kalau ini MC udah baca, ya baca tadi ya. Nah, luar biasa ya. Jadi makanya kalau mau pintar sebetulnya jadilah guru. Jadi guru dan murid kan bedanya sehari Pak. Ya, murid beda sehari. Kalau mau pintar jadilah guru, minimal MC, gitu ya. Sebelum MC baca dulu, ini kemana temanya? Cuma kemarin di player ada kesalahan Arabnya sedikit. Apa salahnya? Coba dicek. Sudah sedikit satu huruf aja salahnya. Salahnya apa? Kurang alif kebanyakan alif ya. Al-yaqin kan harusnya al-yaqin. Al-yaqin wa tawakkul. Yakin dan tawakkul. Salah apa ya? Ingatkan tapi lah. Yaqin. Sama dengan masih al-hakim, apakah Anda mau baca al-hakim atau al-hakim? Beda itu. Kalau di Indonesia kan hakim aja, al-hakim, ya kan? Apa yang Anda maksud itu al-hakim atau al-hakim? Itu beda. Kita coba cek ya. Ada dua terjemahnya ini. Nah, kalau Anda baca begini, apa wise artinya? Orang bijak, bijaksana, bijak sini kan. Kalau Anda baca begini, penggaris, tadi penggaris hakim atau penggaris wasit. Jadi kali ini berat ya, karena godaannya berat ya, pagi ini nih. Karena lagi ada ada tambahan lagi waktunya kan gitu ya. Baru udah dibahas ya sama Pak Ustadz Farhan ya. Ini temanya keren sekali. Ini, tapi masih belum selesai ya. Sudah, belum selesai. Penalti Pak, lagi penalti.
Gitu ya, jadi beda satu huruf itu beda. Karena dalam bahasa Arab memang alif panjang itu artinya satu huruf panjang. Ya, makanya kalau orang baca Yasin itu tidak baca Arabnya pasti salah. Ya sin kan? Ya sin dibaca ya sin wal qur'a ya kan? Gitu ya, oke. Ya. Al-yaqin wa tawakkul. Jadi bab yang penting dan mendasar yakin dan tawakkul. Kenapa jadi tawakal ya? Padahal yang betul itu tawakkul. Ya, tambahan kan kali ini informasi baru. Kalau tawakal itu fi'il madinya, kalau tawakkul itu masdar. Kalau yang kita sebutkan masdar, maka kita bisa sholat. Sholat itu kan fi'il madinya sholat. Udah sholat belum? Tidak ada begitu kan? Udah sholat itu sholat, zakat, zakat, udah zakat belum? Nggak begitu. Som, udah som belum? Kita bilang kan, udah som belum? Tidak bilang udah somak belum? Soma ya sih. Islam, udah aslam belum? Oh aslam. Aslam kan matinya kan. Al-yakin wa tawakkul. Ya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang 458. Qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ini makanya kalau di sini nggak ada nih tentang ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Badari Salikin halaman 390. Mubi dan makna yakin. Dia menjelaskan apa itu yakin. Karena ketika saya baca ini kok cerita yakin, tetapi isinya iman gitu ya, betul nggak? Cerita tentang yakin, tapi isinya iman. Maka mungkin sebagian kita itu berpikir ya iman itu adalah yakin, ya kan? Iman nggak percaya nggak? Percaya, padahal iman itu bukan percaya, bukan hanya percaya. Apa itu yakin? Minal iman. Huwa minal iman. Yakin itu adalah sebagian dari iman. Jadi bagian-bagian dari iman itu ada namanya yakin. Al iman biman zilatul roh minal jasad. Jadi yakin itu adalah rohnya jasad. Jadi rohnya itu iman, jasadnya itu yakin. Ya kira begitu ya. Artinya kalau iman tanpa yakin ya tidak ada maknanya. Ya. Dalam iman itu ada yakin. Wa bihi tafadhal al-arif wa fihi tanafasal mutanafisun wa ilaihi sam'u amin wa amalul qalbi kama kana alaihi wa isyaratuhum kullaha ilaihi wa idza tazawwaja as-sabra bil yaqin wulida bainahum husulul imamah fid. Jadi roh daripada jasad, roh daripada iman itu adalah yakin. Jadi para ulama ini kehebatannya diyakini itu. Ketika sabar digabung dengan yakin, maka akan muncul kepemimpinan dalam agama. Al-imamah itu. Kayaknya ada di sini ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dalam Al-Quran juga ada yakin, ada iman. Tapi kenapa itu tidak dibahas yakin? Tidak disebut ayat tentang yakin. Wallahu a'lam itu penulis apa yang dimaksud oleh penulis ya. Hadirin jemaah yang berbahagia, qala Allah Ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadin wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di sabar dan yakin ada dua hal yang akan membuat seseorang terbimbing dirinya ke dalam Islam. Satu yakin, dua sabar. Wa qasallahu subhanahu ahlal yakin bil istiqa bil ayat wal barahin. Jadi Allah memberikan kriteria siapakah orang-orang yang yakin itu.
adalah mereka yang mampu mengambil manfaat daripada ayat-ayat dan dalil-dalil, daripada ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil ya. Wa huwa asdaqul qawli wa fil amri ayatul lil muqinin. Wa khassa subhanahu ahlal yakin bil huda wal falah. Orang yang punya keyakinan, mereka yang punya keyakinan yang tinggi, maka mereka itu adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk bil huda wal falah. Yang kedua akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan. Min bainil alimin, di antara alimin, di antara orang-orang yang berilmu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Fal yaqin ruhu a'malil qulub. Dan yakin itu adalah ruh daripada amal-amal hati. Jadi amal-amal hati itu seperti apa? Zikir. Zikir itu ruhnya yakin. Makanya ada kebagian makanannya sudah. Makanya kalau suka belajar itu ya ilmu apa itu hikmah gitu. Kalau nggak tahu sebenarnya kan Samsudin yang kemarin. Itu yakin. Samsudinnya gitu ya. Ruh amalin jawari. Jadi kalau dia berzikirnya sama, tapi tidak punya keyakinan, nggak akan ada apa-apa. Termasuk yang suka ngeruk ya, tergantung bagaimana keyakinan. Kalau nggak ada keyakinan, zikirnya sama, rasanya lain-lain. Bahkan saya dulu pernah ketemu ini ya, macam begitu. Saya kira secara tajwid salah itu. Misalnya dia bilang Allahu Akbar salah. Secara ilmu salah, tapi kenapa dia yang benar, yakinnya dia. Ternyata pakai apapun bisa. Ilmu ini pakai, sebetulnya tidak harus pakai ayat langsung, pakai apapun bisa. Ya. Arwah a'mal al-jawarih wa hiya allati hiya arwah a'mal al-jawarih. Yakin adalah roh amal-amal hati, dan amal-amal hati itu ruh amal-amal jawarih, amal-amal anggota badan. Jadi yakin itu rohnya zikir, zikir itu roh aktivitas kita, gitu ya. Wa huwa haqiqatu siddiqa wa huwa qutbu hadha sya'n alladhi alaihi madaruh. Dia adalah kutub. Nah, kutub itu artinya tiang. Dia adalah tiang seluruhnya, seluruh amal. Jadi yakin itu adalah tiang. Walidzalika falyakun huwa al-'ilmu alladzi la syakka fihi wal i'tiqad al-muqabil bil waqi. Oleh karena itu yakin adalah ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya dan i'tiqad yang sesuai dengan fakta. Maka dalam ayatnya kan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Tuhanmu sampai engkau yakin. Kita itu kenapa diulang-ulang ibadah itu biar kita yakin dan kita mantap. Bahwa salah satu maratib yakin itu ada 3 level. Yang pertama ilmul yakin, yang kedua haqqul yakin, yang ketiga ainul yakin. Fa ammal awal kama ma'rifatika anna fi hadzal wadi ma'. Pengetahuan Anda bahwa di dalam lembah ini ada air. Nah, itu namanya baru ilmul yakin. Di mana itu yang di sini? Masyono, di Masyono itu airnya besar. Nah, itu kalau baru hanya pengetahuan namanya ilmul yakin. Wasaniyah ru'yatuhu. Yang kedua kalau baru melihat, kita
lewat ke sana, oh udah ada airnya gitu ya. Namanya apa yang tadi? Hakul yang ketiga asyur minhu. Kalau kita sudah meminum air itu baru namanya ainul yakin. Kalau kita melihat air itu di apa ini umum di apa namanya ini di sini. Nah, di tukang bahan ada ikan gelas kan mungkin. Kalau misalnya muk cangkir, ada gelas. Nah kan belum lihat. Pas saya ke sana saya lihat ada gelas. Siapa tuh ilusi kan? Kalau sudah diminum ada airnya masuk, nah itu baru namanya ilmul yakin. Ainul yakin. Itu tadi baru al yakin. Yang kedua ini tentang apa ini? Al tawakkul. Tawakal ya. Qala Ibnu Rajab al-Hanbali fi Jami'ul Ulum al-Hikam, di dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam. Mubinan makna tawakkul huwa asdaqu i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala 'azza wa jalla istijladul masalih wa daf'il mudar fi umuri dunya wal akhirah kulluha. Wa kanat al-umur kulluha ilahi wa tahqiqul iman bi annahu la yu'ti wa la yamna wa la yadur wa la yanfa siwa. Yang dimaksud dengan tawakal adalah menggantungkan hati kepada Allah. Menggantungkan hati kepada Allah dalam apakah Allah memberikan kemaslahatan atau menghilangkan kemadaratan dalam urusan dunia dan akhirat. Itu namanya tawakal. Makanya kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru asli syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul atau Allahumma la mani'a illa Allahumma anta sarruka sarruka wa ta'ala Islam wa ta'ala jannata wa hayna wa la fisra kama qala wa ta'ala ya dal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita, gitu kan. Itu maknanya tawakal. Cuma kita kadang dianggap mantra aja tidak paham. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa melarang kalau Engkau sudah memberi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau menolak. Wa la radda lima qadaita, dan tidak ada yang menolak qadamu, takdir. Wa la yanfa'u jadi minka, dan tidak juga ada manfaat dari ini yang memiliki kakek ini dan jadi tinggal hanya Engkau. Nah, itu namanya tawakal. Wa tahqiqut tawakkul la yunafi as-sa'i. Realisasi tawakal itu tidak bertentangan dengan usaha. Fil asbab allati qadarallahu subhanahu wa ta'ala al-maqdurat biha wa jarra sunnatuhu fi khalqi bidzalika fa inna Allah ta'ala amara bi ta'atil asbab ma amrihi bit tawakkul fa sa'yu fil asbab bil jawari ta'at lahu. Jadi apakah tawakal ini bertentangan dengan usaha? Tidak, kata penulis buku ini. Tidak. Kenapa? Karena usaha itu adalah taat. Kalau kita berusaha itu adalah menaati perintah Allah aja. Wa tawakkul bil qalbi alaihi imanun lahu. Sementara tawakal dengan hati adalah bukti iman kita. Gitu ya. Jadi kalau kita berusaha semaksimal itu bukti kita itu taat, dapat pahala gitu ya. Nah, sementara tawakal adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun harus usaha maksimal. Kalau saya di kampus itu ngajar namanya strategi pembelajaran. Jadi strategi itu saya sering ibaratkan film G30S, ya kan? Di strategi itu Pak, namanya. Detik ini mulai, detik ini selesai. Ya. Itu strategi. Targetnya ini detik ini selesai.
Selesai sudah selesai pulang, nyampe rumah. Itu masalah. Jadi kalau strategi nggak ada waktu jelas itu bukan strategi. Gitu ya. Jam sekian berangkat, jam sekian harus ini, jam sekian nyampe rumah. Selesai tidak sih? Makanya di G30S ada yang nggak kena satu. Ya kan? Kenapa? Karena waktunya udah habis. Jadi strategi itu wajib. Sementara hasilnya tadi gagal satu itu nggak masalah. Baru tawakal. Jangan tawakal dulu baru usaha. Jangan tawakal itu di akhir. Tawakal di akhir. Qala Allah Ta'ala walau mara'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wal yakin qarinut tawakkul. Jadi menurut Ibnu Qayyim juga yakin itu adalah temannya tawakal. Walihada usira at-tawakkul bi quwwatil yakin. Oleh karena itu maka tawakal itu dijelaskan dikuatkan dengan kuatnya yakin. Inna tawakkul tamratuhu wa natijatuhu. Jadi tawakal itu adalah kuat dan hasil daripada yakin. Jadi kalau saya sih saya juga begini. Dulu saya pernah bahas itu. Siapa itu yang tasawuf perempuan Ustaz? Ada? Hah? Atau perempuan? Robi'ah al-Adawiyah. Ini ceritanya begini. Robi'ah al-Adawiyah. Ceritanya Robi'ah al-Adawiyah naik kapal laut dengan rombongan. Di tengah jalan, kapalnya ini oleh. Semua kan ini kacau kan kalau udah oleh. Tanya Pak Yoga, kacau. Kemudian para orang-orang ini bergemuruh, ayo kita berdoa, gitu ya. Ayo kita berdoa, baca doa panjang, amin, ya. Ternyata didoain malah pesawatnya makin, gitu ya. Nah, di dalam pesawat itu ada satu anak muda. Ternyata ada satu anak muda yang dia nggak ikut berdoa. Akhirnya yang ada di kapal itu marah. Ini anak muda kacau banget geger gitu. Orang-orang pada doa dia diem aja. Nah, gitu. Kemudian anak muda itu berdiri. Mohon maaf, saya tidak ikut berdoa. Kenapa? Karena doa Anda itu hanya formalitas, tidak ada keyakinan. Doa itu tidak ada keyakinan. Jadi, mau doa panjang, mau doa seperti apa, tapi hati Anda tidak yakin, ya udah, kamu sekarang pimpin doa. Kemudian dia pimpin doa anak muda itu, tapi mau dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah, ya. Yang sebelum kapal beroleh langsung dengan seketika berhenti. Katanya yakin. Termasuk doa apapun, misalnya doa kita mau lulus ketika wawancara, butuh keyakinan, ya kan? Untuk yakin itu butuh persiapan. Jadi kalau persiapannya udah matang baru akan tumbuh yakin. Setelah yakin baru tawakal. Jangan gini, proses wawancara pekerjaan. Tawakal aja. Enggak ada, itu bukan tawakal. Karena enggak ada yakin ya. Nah, gitu ya. Kalau dibaca semua ini habis ya. Jadi banyak ayat-ayat lain mengenai yakin wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau tawakal ya tawakalnya hanya kepada
Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yattaqi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia akan mencukupkan. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu ayat-ayat tentang tawakal pada sekali Bapak Ibu semua. Kita coba baca aja satu hadisnya ya. Coba. Ada yang mau baca? Ini hadis pertamanya panjang banget ya. Yang baca ada rangkapan ya, baca. Ada yang mau dibaca nggak? Daripada ngobrol. Hah? Baca ambil. Baca ini alumni pesantren kan? Baca ya. Al-awwal Ibnu Abbas.
kira kita hanya baca satu kali saja ya, yang lain dibaca. Kalau awal yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quridat alayya al-ummah fara'aitu nabi wa ma'ahu ruh. Quridat alayya ummah, datang kepada kami ada umat-umat fara'aitu nabi fara'aitu wa ma'ahu ruhain. Saya melihat ada nabi yang, kata Rasulullah, saya melihat ada nabi yang rombongannya kecil, kira-kira yang umatnya sedikit, gitu kan? Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulani, ada nabi yang umatnya hanya 1-2 orang. Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad, ada juga nabi yang tidak punya umat. Idrubi alis sawadun azim wa dhanantu annahu ummati, kemudian ditunjukkan kepadaku, dilihatkan kepadaku ada segolongan umat yang banyak. Fakirani ada Musa, kemudian disebutkan kepada saya ini Musa dan kaumnya. Kata Nabi, kirain umat saya ini banyak. Walakin undur, katanya kemudian tapi lihatlah ila ufuk ke atas, wa nadartu fa idza sawadun azim, kemudian saya melihat di situ ada orang yang banyak. Fakirani undur ila ufukil akhar, kemudian lihat ke atas yang lain, faida sawadun azim, ada juga orang banyak. Fakira, kemudian dikatakan kepada saya, beli hadhihi ummatu, ini umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala 'adab. Di antara umat kalian itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jadi kan keyakinan kita kan gitu ya, kita itu pasti masuk surga kan, karena kita punya iman. Tetapi kita bisa masuk neraka dulu. Nah, ini ada orang-orang yang masuk neraka, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Faqala ba'du, kemudian sebagian mereka menyangka, fala'allahum alladzina sahibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian para sahabat, mereka ini pasti sahabat-sahabat. Sahabat itu siapa? Orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah. Wa qala ba'dhum, dan sebagian berkata, fala'allahum alladzina wulidu fil Islam, mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Walam yusyriku billahi syai'an, dan mereka tidak pernah syirik kepada Allah. Wa dzakaru asya fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balladzi tahuduna fi, apa yang membuat mereka itu ada dalam golongan ini. Akhbaru faqala hum alladzina la yarqun, mereka adalah orang yang tidak yarqun, yang tidak pernah dijampe-jampe, tidak pernah menjampe, wala yastarqun, dan tidak pernah meminta dijampe, wala yatatayyarun, dan tidak pernah meramal, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu adalah orang yang hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Waqafa Ukasha, kemudian Ukasha bin Muhsin berkata, Allah an yaj'alani minhum, kata Ukasha, ya Rasul, doain aku ya biar aku masuk golongan mereka. Faqala, kemudian Rasul berkata, anta minhum, kamu masuk golongan mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada laki-laki lain, sahabat lain yang berdiri juga. Faqala Allah an yaj'alani minhum, doain ya biar aku masuk golongan mereka. Sahabat kau kabilah Ukasha berkata. Jadi sebetulnya intinya di sini kan, hum alladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, syaratnya ini: satu, tidak pernah menjampe. Jadi itu maksudnya tidak tidak pernah datang ke dukun. Yang percaya ramalan itu ya, saya dulu ramalan orang pintar ya. Orang pintar itu bukan ulama, orang pintar kan dukun.
Yang kemarin kali hebat itu di Bokobo. Jadi ayatnya alhamdulillah kembali kepada Allah Subhanahu itu wa ala rabbihim yatawakkalun dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Inilah orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Saya kira itu Bapak Ibu semua karena saya mau mudik ke Tuhannya jadi sahabat dan Argentina menangnya. Ya, tawakal ya. Main bola gitu. Yakin. Oh, dengan kekuatannya dengan apa? Jangan yakin tapi tanpa latihan kan nggak bisa. Yakin tanpa strategi, yakin tanpa strategi. Baru terakhir tawakal. Jadi awalnya tawakal dulu. Makanya ada ulama yang berpendapat tasawuf itu kan baik. Tapi penyebab kemunduran umat ini karena tasawuf. Karena mungkin salah tasawufnya itu. Kalau benar nggak ada masalah. Jadi yakin dulu baru tawakal. Yang tawakal itu aja dah. Yang begitu. Tawakal mah di akhir gitu. Sehingga kalau gagal dia punya strategi lain. Kalau gagal dia punya strategi lain dan dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bapak Ibu semua, mohon maaf. Terima kasih. Ustaz MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada peserta yang berilmu kepada kita semuanya tentang yakin dan tawakal. Sebelumnya ya Pak? Ya memang nggak biasa. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Farhan. Kalau tidak ada, mungkin kita sudah di penghujung acara. Mari kita tutup kasih kepada pada hari ini dengan doa Allahumma majlis. Subhanallah. Terima kasih sebelumnya pada bapak semuanya yang hadir. Apabila saya dalam membawakan acara berikut ini ada kesalahan, saya mohon maaf atas segala-galanya. Assalamualaikum.